يا معاشر المسلمين يا جملة المؤمنين رحمكم الله. سئل النبي رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يا قوم أنصت فإن لم يتب فقد أنصتوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات ويسر على أمور الدين والدنيا والآخرة. رب اغفر لنا ومن خير يا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Arsalahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'ati rasulih faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, marilah kita saling mengingatkan di hari yang mulia ini untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahi. Menjalankan, melaksanakan semua apapun yang telah diperintahkan Allah dan menjauhi sejauh-jauhnya apapun yang telah dilarang oleh Allah. Karena hanya dengan cara ini kita akan meraih kebahagiaan, ketenangan, baik untuk bekal hidup di dunia ini ataupun nanti hidup di akhirat kelak. Hadirin jamaah sholat Jumat,
yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah. Inna min afdali ayyamikum indallah yaumal jum'ah." Sesungguhnya di antara hari yang paling utama di sisi Allah adalah hari Jumat. Allah ketika menciptakan makhluknya pasti ada makhluk yang diistimewakan, ada makhluk yang diunggulkan. Allah menciptakan bumi. Di bumi ini ada tanah yang diistimewakan, yakni tanah Makkah dan tanah Madinah. Allah menciptakan nabi dan rasul. Ada salah satu nabi yang diistimewakan oleh Allah, yang menjadi rajanya para nabi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yakni junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allah menciptakan bulan. Dari sekian bulan, 12 bulan, ada bulan yang paling mulia, Sayyidus Suhur, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Dan Allah menciptakan hari dalam satu minggu. Ada hari yang paling diistimewakan oleh Allah, yakni hari Jumat. Lanjutan dari hadis tersebut, Nabi Muhammad mengatakan, "Fakthiru as-sholata alayya." Maka perbanyaklah untuk bersolawat, untuk membaca solawat di hari Jumat itu kepada aku, kata Nabi Muhammad. "Fa inna sholatakum ma'budatun alayya." Karena sesungguhnya bacaan sholawat yang kalian bacakan kepadaku, sesungguhnya itu akan disampaikan, akan dilaporkan kepadaku. Sholawat yang kita bacakan, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, akan dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu para sahabat bertanya, para sahabat yang mendengarkan Nabi Muhammad menyampaikan sabda tersebut, ada salah satu sahabat yang bertanya, "Wa kaifa tuqradu sholatana? Wa kaifa tuqradu sholatuna 'alaika ya Rasulullah? Wa qad arimta." Ada hadis yang lain mengatakan, "Wa qad balita." Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin engkau akan membalas, akan mendapat laporan sholawat kami? Iya, kalau engkau sekarang masih hidup. Tapi ketika nanti engkau sudah wafat, engkau sudah meninggal, engkau sudah berpindah ke alam yang lain, bagaimana mungkin engkau akan mendapat membalas sholawat kami, akan mendapatkan laporan sholawat kami? Engkau akan hancur. Waqad arimta, sungguh engkau akan hancur, sungguh engkau akan menjadi debu. Dalam hadis yang lain dikatakan, "Waqad balita, sungguh engkau akan hancur." Nabi Muhammad menjawab sahabat tersebut dengan jawaban, "Innallaha qad harrama 'alal ardi an taqula azadal anbiya." Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah sungguh telah mengharamkan atas bumi untuk memakan jasad-jasadnya para nabi. Semua jasad para nabi, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, tidak akan dimakan oleh bumi, tidak akan hancur, jasadnya masih utuh di dalam kuburnya. Lalu bagaimana mungkin jasad-jasad saja tanpa adanya ruh bisa mendapatkan laporan, bisa mendapatkan laporan bacaan sholawat umatnya, bisa membalas bacaan sholawat umatnya? Bagaimana mungkin? Di hadis yang lain Nabi Muhammad pernah menyampaikan, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu ilayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bersalam, bersolawat kepadaku, kecuali ketika itu Allah langsung mengembalikan ruhku ke jasadku, kata Nabi Muhammad, sampai aku bisa membalas, menjawab salamnya, menjawab sholawatnya.
Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dari hadis tersebut dapat kita pahami bahwasanya amalan yang paling baik di hari Jumat adalah memperbanyak sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Lebih-lebih di bulan ini, bulan Rabiul Awal, Rabiul Anwar, bulan Maulidin Nabi SAW, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sudah seharusnya kita lebih memperbanyak bacaan sholawat kita atas Nabi Muhammad SAW. Yang biasanya satu hari membaca sholawat 100, di bulan ini ditingkatkan lagi, bisa 500 ataupun bahkan sampai 1000. Yang biasanya membaca sholawat hanya dalam keadaan sholat saja, ketika baca tasyahud akhir dia membaca sholawat, di luar sholat dia tidak pernah membaca sholawat. Maka sudah sepatutnya kita sebagai umatnya di bulan mulia ini, di bulan kelahiran Nabi SAW, kita tambah sholawat kita. Kenapa kita harus memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW? Alasan yang pertama adalah karena membaca sholawat, membaca salam kepada Nabi Muhammad SAW merupakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat firman-Nya Allah menjelaskan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya semuanya membaca sholawat bersalam kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kita sebagai umatnya yang beriman sudah seharusnya membaca sholawat. Bacalah sholawat kata Allah dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Alasan yang kedua kenapa kita harus memperbanyak baca sholawat atas Nabi Muhammad SAW, karena satu-satunya ibadah yang pasti diterima oleh Allah adalah bacaan sholawat. Semua ibadah yang kita laksanakan, semua ibadah yang kita lakukan sehari-hari, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ibadahnya sangat baik, karena dibaca dengan ikhlas, dilakukan dengan ikhlas. Kemungkinan kedua, ibadah kita ditolak oleh Allah alias tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal sholat yang kita lakukan, Allah menjelaskan dalam firman-Nya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa menjauhkan kamu dari perbuatan keji dan munkar. Berarti sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan tentang keadaan sholat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad bersabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihah, tidak membaca suratul Fatihah ketika sholatnya, berarti sholatnya tidak diterima. Contoh ibadah yang lain, ketika kita baca Al-Quran, harfun minal Quran khairun minad dunya wa ma fiha. Satu huruf dari Al-Quran itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berarti bacaan Quran kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dalam hadis yang lain Nabi Muhammad juga menyampaikan, kami qari'il Quran wal Quran yal'anu. Banyak sekali orang yang membaca Al-Quran, tapi justru Al-Quran malah melaknatnya. Berarti bacaan Quran kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang lain, puasa. Ibadah puasa yang kita laksanakan setiap tahunnya, setiap datang bulan Ramadan. Ketika puasa kita diterima berdasarkan hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan berdasar mengharap ridho dari Allah, maka dia akan diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu.
berarti puasanya diterima oleh Allah. Namun dalam kesempatan yang lain, Nabi Muhammad menyampaikan, kam min shaimin laisa lahu jazaa'un illa al-ju' wal 'ash. Banyak juga orang-orang yang berpuasa, tapi justru dari puasanya dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan haus. Berarti puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu-satunya ibadah yang pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bacaan sholawat kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kenapa Allah pasti akan menerima bacaan sholawat kita? Apakah Allah melihat suara kita yang merdu? Apakah Allah melihat bacaan kita dengan baik? Allah menerima bacaan sholawat kita karena Allah melihat siapa yang kita bacakan sholawat. Allah melihat siapa yang kita bacakan salam, yakni kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga para hadirin jamaah sholat Jumat rahimahullah, banyak ulama yang membuat syair tentang amalan bacaan sholawat ini diterima. Para ulama menyampaikan, adimis sholat ala Nabi Muhammadin faqabuluha hatmun bila taraddudi. Langgengkanlah, teruskanlah bacaan sholawat kepada Nabi Muhammad. Faqabuluha hatmun bila taraddudi, karena diterimanya sholawat itu pasti tanpa keraguan-raguan. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa sholata ala Nabi Muhammadin. Semua ibadah yang kita lakukan bainal qabuli wa raddiha, di antara diterima dan ditolak, illa sholata ala Nabi Muhammadin, kecuali bacaan sholawat yang kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan alasan yang terakhir, kenapa kita harus memperbanyak bacaan sholawat kita atas Nabi Muhammad SAW, lebih-lebih di bulan kelahirannya, karena dengan bacaan sholawat inilah Nabi Muhammad akan mengenal kita. Dengan banyaknya bacaan sholawat yang kita sampaikan kepada Nabi Muhammad akan mengenal kita. Dan orang yang dikenal Nabi Muhammad, orang yang paling banyak bacaan sholawatnya, dia berhak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad kelak di hari kiamat. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad menjelaskan, haqqun nas bi syafaati yaumil qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku, kata Nabi Muhammad, di hari kiamat kelak adalah orang yang paling banyak sholawatnya atasku. Dan istimewanya lagi para hadirin, yang dikenal oleh Nabi Muhammad, yang mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW kelak, bagi orang-orang yang banyak membaca sholawat pada Nabi Muhammad, tidak hanya pelaku, tidak hanya si pembaca sholawat tersebut. Yang istimewanya lagi adalah yang dikenal dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW adalah kedua orang tua kita. Ketika kita menyampaikan sholawat kepada Nabi Muhammad, maka sholawat ini akan disampaikan kepada Nabi Muhammad oleh para malaikat. Lewat hadisnya Nabi Muhammad menjelaskan, innallaha wakkala bi qabri malakan a'tahu asma'al khalaiqi. Sesungguhnya Allah telah menugaskan beberapa malaikat di kanan kiri kuburku, kata Nabi Muhammad, yang mana malaikat-malaikat ini mempunyai keistimewaan mendengarkan seluruh makhluk, suara makhluk-makhluk di alam semesta. Apa tugas malaikat ini setelah mendengarkan suara-suara makhluk? Malaikat Nabi Muhammad menjelaskan, fala yusolli alayya ahadun ila yaumil qiyamah illa ablaghani bismihi wasmi abihi. Maka sampai hari kiamat nanti tidak ada seorang pun yang membaca sholawat kepadaku kecuali malaikat yang ditugaskan tadi akan menyampaikan kepadaku dengan namanya dan nama kedua orang tuanya.
Malaikat itu akan berkata, fayaqulu hadza fulan ibni fulan qad shalla 'alaika. Wahai Nabi Muhammad, malaikat tersebut akan menyampaikan kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, pemuda ini, putra dari orang ini, sungguh telah bersolawat, sungguh telah bersarang kepada engkau, wahai Nabi Muhammad. Maka para hadirin, dengan banyaknya sholawat yang kita haturkan, kita sampaikan kepada Nabi Muhammad, kita juga akan dianggap oleh Allah sebagai anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Oleh karena itu, marilah di bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW ini kita ramaikan bacaan sholawat kita di masjid-masjid, di rumah-rumah. Ajak anak istri kita untuk selalu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik, hidayah, ma'unah, pertolongan untuk kita semua agar lisan ini mudah untuk membaca sholawat, untuk memperbanyak sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aku qouli hadza astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa faddalahu ala katsirin mimman khalaqa bil in'ami wa takrim. Fa in istaqama ala ta'atillah istamara lahu hadha tafdilu fi jannatin na'im wa illa rudda fil hawani wal 'adabil alim. Asyhadu an la ilaha illallah wa huwal khallaqul 'alim wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah syahida lahu rabbuhu biqaulihi wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina sadu ala nahjil qawim was siratal mustaqim. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa 'alamu anna Allaha mar'un bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi wa sallasa bikum ayyuhal mu'minuna min jinnihi wa insihi. Faqad qala azza min qailin 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik 'alaihi. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warḍallahu ma'anahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma nawwir 'ala ahli al-qubur quburahum. Allahumma nawwir 'ala ahli al-qubur quburahum. Allahumma nawwir 'ala ahli al-qubur quburahum. Allahumma ya Allah, Rabbana la tad'alna fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la tiflan illa muqaitah wa la hajatan min hawaij dunya wal akhirah illa qadaitah wa yassartah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.
عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة